Halo, bertemu lagi di renungan harian ini ya. Puji Tuhan, hari baru, berkat baru, penyertaan Tuhan yang selalu ada dalam hidup kita. Amin ya. Kiranya semakin hari kita semakin cinta Tuhan, semakin hari kita semakin mengerti isi hati Tuhan, dan biarlah nama Tuhan saja dipermuliakan dalam hidup kita. Amin ya. Dan biarlah kita semakin hari semakin mengerti arti hidup kita ya. Apa tujuan kita di dunia ini ya. Semakin hari kita semakin bisa selalu memprioritaskan Tuhan ya, bahwa hidup kita itu bukan main-main lagi, karena surga nyata, neraka juga nyata. Surga selamanya, di neraka juga selamanya. Pilihan ada di tangan kita. Amin ya. Jadi selama di dunia, yuk sama-sama kita saling dukung, saling support untuk bisa melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan saja, untuk bisa menciptakan suasana ya, atmosfer untuk sama-sama bisa melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan sampai kita meninggalkan dunia ini satu persatu ya, digantikan oleh anak cucu kita dan keturunan kita, generasi-generasi setelah kita. Amin ya. Kita ciptakan suasana yang seperti itu. Amin ya. Pasti ada plus minusnya, apalagi di negara berkembang seperti negara kita, tetapi semuanya harus dihadapi ya. Kita minta hikmat pada Tuhan untuk bisa memberikan kontribusi apapun ya, baik di dalam keluarga dimana kita berada, dalam dunia kerja, atau dimanapun kita berada ya. Kalau kita belum bisa menjabat jabatan tertentu ya dalam pemerintahan untuk bisa mengubah nasib suatu kota atau bahkan suatu negara, kita bisa mengubah nasib sebuah keluarga, atau kita bisa mengubah suasana suatu tempat kerja. Dimanapun kita berada, kita bisa dipakai Tuhan asalkan kita mau ya, mau untuk menundukkan diri pada apa yang menjadi kehendak Tuhan saja ya, mau untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan saja ya. Kita tahu ya apa yang baik di mata Tuhan, apa yang tidak, kita coba untuk melakukan ya, karena Tuhan itu melihat sampai kedalaman hati. Amin ya. Kita harus bisa memprioritaskan apa yang menjadi kehendak Tuhan saja. Amin ya. Puji Tuhan. Amin. Kita akan lanjutkan membaca dan merenungkan ayat firman Tuhan diambil di kitab 1 Raja-Raja ya. Pasal yang pertama ayat 28 sampai 53, judul perikopnya Salomo diurapi menjadi raja. Dikatakan di ayat 28, lalu Raja Daud menjawab katanya, panggillah Batsheba. Perumpamaan itu masuk menghadap raja dan berdiri di depannya. Jadi setelah Nabi Nathan berbicara ya kepada Daud, kemudian minta Batsheba untuk masuk ya. Lalu raja bersumpah dan berkata, demi Tuhan yang hidup, yang telah membebaskan nyawaku dari segala kesesakan, pada hari ini aku akan melaksanakan apa yang kujanjikan kepadamu demi Tuhan Allah Israel dengan sumpah ini, anakmu Salomo akan menjadi raja sesudah aku, dan dialah yang akan duduk di atas tahtaku menggantikan aku. Lalu Batsheba berlutut dengan mukanya sampai ke tanah. Ia sujud menyembah kepada raja dan berkata, hidup tuanku Raja Daud untuk selama-lamanya ya. Jadi apa yang dikhawatirkan oleh Nabi Nathan disampaikan kepada Batsheba di perikop sebelumnya kan dikatakan seperti itu. Kemudian Nabi Nathan mengajari Batsheba untuk melakukan ini ya, menghadap raja. Kemudian Nabi Nathan berkata, setelah kamu menghadap, aku akan menghadap ya. Dan ini hasilnya, bahwa apa yang dikatakan Raja Daud sebelumnya, bahwa dia akan mengangkat Salomo, itu akan dilaksanakan ya. Lalu kata Raja Daud, panggillah Imam Sadok, Nabi Nathan dan Benaya bin Yoyada. Mereka masuk menghadap raja, dan raja berkata kepada mereka, bawalah para pegawai tuanmu ini, naikkan anakku Salomo ke atas bagal betina kendaraanku sendiri, dan bawa dia ke Gihon. Ya, ini perintahnya ya. Imam Sadok dan Nabi Nathan harus mengurapi dia di sana menjadi raja atas Israel. Kemudian kamu meniup sangkakala dan berseru, hidup Raja Salomo. Ya, itu yang mau dilakukan ya. Jadi Daud mengajarkan seperti itu.
Sesudah itu kamu berjalan pulang dengan mengiringi dia, lalu ia akan masuk dan duduk di atas tahtaku, sebab dialah yang harus naik dan harus naik tahta menggantikan aku. Dan dialah yang kutunjuk menjadi raja atas Israel dan Yehuda. Lalu Benaya bin Yoyada menjawab raja, amin. Demikianlah kiranya firman Tuhan Allah Tuanku Raja. Ya itu ya. Seperti Tuhan menyertai Tuanku Raja, demikianlah kiranya ia menyertai Salomo. Semoga ia membuat tahta Salomo lebih agung dari tahta Tuanku Raja Daud. Ya itu yang dilakukan. Lalu pergilah Imam Sadok, Nabi Nathan, dan Benaya bin Yoyada dengan orang Kreti dan orang Pleti. Mereka menaikkan Salomo ke atas bagal betina Raja Daud dan membawanya ke Gihon. Imam Sadok telah membawa tabung tanduk berisi minyak dari dalam kemah, lalu diurapinya Salomo. Kemudian sangkakala ditiup dan seluruh rakyat berseru, hidup Raja Salomo. Sesudah itu seluruh rakyat berjalan di belakangnya sambil membunyikan suling dan sambil bersukaria rame-rame sampai seakan-akan bumi terbelah oleh suara mereka ya. Jadi itu yang dilakukan ya. Hal itu kedengaran kepada Adonia dan kepada semua undangan yang bersama-sama dengan dia ketika mereka baru habis makan. Ketika Yoab mendengar bunyi sangkakala itu, ia berkata, apakah sebabnya kota begitu ribut? Ya, jadi Yoab waktu itu baru bersama Adonai ya. Selagi ia berbicara, datanglah Yonatan anak Imam Abiatar. Lalu Adonai berkata, masuklah sebab engkau seorang kesatria dan tentulah engkau membawa kabar baik. Tapi Yonatan menjawab Adonai, tidak, Tuan kita Raja Daud telah mengangkat Salomo menjadi raja. Dan raja telah menyuruh supaya Imam Sadok dan Nabi Nathan dari Benaya bin Yoyada dengan orang Kreti dan orang Pleti menyertai Salomo, dan mereka menaikkan dia ke atas ke bagal betina raja. Imam Sadok dan Nabi Nathan mengurapi dia di Gihon menjadi raja. Dan dari sana mereka sudah pulang dengan bersukaria sehingga kota menjadi ribut. Itulah bunyi yang kamu dengar tadi ya. Salomo sekarang duduk di atas tahta kerajaan. Juga pegawai-pegawai raja telah datang dan mengucap selamat kepada tuanku kita Raja Daud. Tuan kita Raja Daud dengan berkata, kiranya Allahmu membuat nama Salomo lebih masyhur dari namamu dan tahtanya lebih agung daripada tahtamu. Dan raja pun telah sujud menyembah di atas tempat tidurnya. Ya. Dan beginilah katanya, terpujilah Tuhan Allah Israel yang pada hari ini telah memberi seorang duduk di atas tahtaku yang aku sendiri masih boleh saksikan. Maka semua undangan Adonia itu terkejut, lalu bangkit dan masing-masing pergi menurut jalannya. Jadi para undangannya Adonia pergi ya. Takutlah Adonia kepada Salomo, sebab itu ia segera pergi memegang tanduk mezbah, lalu diberitahukan kepada Salomo. Ternyata Adonia takut kepada Raja Salomo dan ia telah memegang tanduk mezbah serta berkata, biarlah Raja Salomo lebih dahulu bersumpah mengenai aku bahwa ia takkan membunuh hambanya ini dengan pedang. Lalu kata Salomo, jika ia berlaku seperti kesatria, maka sehelai rambut pun dari kepalanya tidak akan jatuh ke bumi. Tetapi jika ternyata ia bermaksud jahat, haruslah ia dibunuh. Dan Raja Salomo menyuruh orang menyebut dia dari mezbah itu. Kemudian ia masuk, sujudlah ia menyembah kepada Raja Salomo. Lalu Salomo berkata kepadanya, pergilah ke rumahmu. Jadi Adonia diampuni oleh Salomo ya. Ini adalah salah satu perikop saat Daud menjadi raja ya. Daud mengangkat Salomo untuk menggantikan dirinya. Amin ya, puji Tuhan, amin. Kiranya kita semakin bisa mengerti ya mengenai firman Tuhan, apa-apa yang dimaksudkan Tuhan, dan biarlah nama Tuhan saja dipermuliakan dalam hidup kita semuanya. Amin ya, puji Tuhan, amin. Sampai bertemu ya di renungan selanjutnya, kita belajar Alkitab bersama-sama. Terima kasih banyak ya, Tuhan Yesus memberkati.